Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur bahwasanya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar meskipun masih dalam masa pandemi. Kalian belajarnya tetap di rumah. Oke, video kali ini melanjutkan dari video sebelumnya tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Oke, baiklah, mari kita simak selengkapnya. Materi berikutnya yakni mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Nah, itu yang pertama tadi sudah cukup. Nah, kita lanjutkan mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Mobilitas penduduk ya, atau mobilitas dalam hal ini adalah pergerakan penduduk, merupakan gejala dan fenomena sosial yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi mobilitas penduduk itu merupakan gerak penduduk yang melewati batas wilayah dan dalam periode waktu tertentu. Batas wilayah tersebut umumnya digunakan adalah batas administrasi seperti batas negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan ataupun desa atau dusun. Ya. Kemudian orang yang melakukan mobilitas dan pergerakan disebut migran, bukan migren ya, bukan migren sakit kepala, bukan. Tapi di sini adalah orang yang melakukan mobilitas atau orang yang melakukan pergerakan, orang yang melakukan perpindahan dari suatu tempat atau dari suatu wilayah ke wilayah lain. Mobilitas ataupun pergerakan penduduk dibedakan atas mobilitas non permanen dan permanen. Apa itu mobilitas permanen dan non permanen? Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini mobilitas penduduk non permanen. Itu komutasi, merupakan bentuk mobilitas penduduk secara ulang-alik. Jadi pergi pulang tanpa menginap di tempat yang dituju atau kurang dari 24 jam. Itu contohnya ketika orang yang bepergian untuk bekerja dari suatu tempat ke tempat lain, ya misalkan ya kalian sekolah, dari rumah ke sekolah itu juga merupakan mobilitas, tapi di sini maksudnya ke mobilitas non permanen. Kemudian sirkulasi adalah jenis mobilitas penduduk non permanen tetapi sempat menginap di tempat tujuan. Ini misalkan orang yang bekerja kemudian di sana harus menginap beberapa hari ataupun hanya semalam. Nah, itu juga disebut mobilitas, tapi mobilitas non permanen. Kemudian ada mobilitas permanen, yakni migrasi. Ini pergerakan manusia yang bersifat permanen, terjadi jika perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah yang lain dan tempat menetap di tempat tujuan. Nah, ini contohnya saya sendiri. Saya aslinya itu dari Sumatera Selatan. Karena saya di sini kuliah di salah satu perguruan tinggi di Purwokerto. Kemudian saya menikah dengan orang Cilacap, orang Jawa. Nah, dengan seperti itu saya menikah dengan orang Jawa, kemudian saya tinggal dan menetap di sini di Pulau Jawa. Nah, itu bisa dikatakan sebagai mobilitas permanen atau migrasi.
Nah, kalau yang mobilitas non permanen ini, yang salah satu contohnya yang sering kita jumpai, kita saksikan atau kita pernah melakukan itu fenomena mudik saat akan Lebaran. Nah, itu bisa kalian lihat sebagai contohnya. Migrasi internasional yaitu proses perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lainnya, meliputi imigrasi, emigrasi maupun remigrasi. Migrasi internal yaitu proses perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, meliputi urbanisasi, ruralisasi, transmigrasi. Nah, kalau internasional itu dari negara ke negara lain. Tapi kalau migrasi internal itu masih dalam lingkup negara tertentu. Jadi masih dalam satu negara tertentu. Jadi tidak keluar dari negara asalnya. Itu namanya migrasi internal. Berbeda dengan migrasi internasional, itu perpindahan dari suatu negara ke negara lain. Itu banyak ya. Banyak sekali kita jumpai. Nah, arus migrasi yang terjadi di suatu wilayah itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ini migrasi masuk dikurangi migrasi keluar dibagi total jumlah penduduk dikali 1000. Nah, ini rumusnya. Nah, saya kira kalian mudah jika disuruh untuk menghitung rumus migrasi, tentang migrasi. Faktor pendorong dan penghambat migrasi. Yang pertama, ekonomi. Sebagian besar penduduk itu akan melakukan mobilitas atau perpindahan atau pergerakan untuk mencari mata pencarian yang lebih baik. Jadi misalkan kalau di daerahnya itu dia tidak punya pekerjaan, kemudian ada tawaran dari luar bahwa di sana ada banyak sekali lowongan pekerjaan, maka seorang tersebut akan mencari atau mengikuti arahan dari temannya tadi yang memberitahu. Kemudian dari pendidikan, penduduk akan bermigrasi untuk mencari tingkat pendidikan yang belum ada di daerahnya atau mencari yang lebih baik kualitas pendidikannya. Nah, ini contohnya ya saya lagi, karena saya di sana untuk pendidikan. Saya kira saya pengen yang lebih baik atau lebih ibaratnya lebih berbeda, makanya saya keluar, saya bermigrasi untuk mencari pendidikan di Pulau Jawa. Nah, kemudian keselamatan, daerah yang banyak terjadi bencana alam dan bencana sosial cenderung akan ditinggalkan penduduk aslinya. Ini orang-orang yang ibaratnya tidak betah ketika di sana sering terjadi bencana di wilayahnya atau di tempat tinggalnya, itu sering terjadi bencana, baik bencana alam ataupun bencana sosial, atau banyak begal misalkan di daerahnya. Itu biasanya itu menjadi pendorong orang tersebut untuk melakukan mobilitas. Kemudian politik, perbedaan cara pandangan politik seperti negara-negara dengan paham tertentu akan ditinggalkan oleh penduduk yang tidak sama dengan pandangan politiknya. Kalau di Indonesia saya rasa belum banyak kalau kaitannya dengan politik. Kemudian keluarga, faktor kedekatan, jarak, dan keinginan untuk berkumpul bersama keluarga dapat mendorong seseorang untuk bermigrasi. Nah, ini misalkan
dari segi orang tuanya pengen kalau anak-anaknya itu kumpul bareng. Nah, misalkan pada saat Lebaran harus kumpul, nah, mereka harus mengikutinya, anak-anaknya harus mengikutinya. Jadi mau tidak mau harus bareng-bareng di suatu wilayah atau suatu daerah tertentu. Bukan tidak mungkin mereka juga akan menetap di sana di kemudian hari. Yang berikutnya adalah tenaga kerja. Di Indonesia, ya, kita contohkan pertumbuhan penduduknya tinggi. Ya, pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan sebuah modal yang sangat besar dalam memaksimalkan pembangunan di suatu negara. Nah, ini harapan kita. Harapan negara kita dengan adanya pertumbuhan penduduk Indonesia, ya, pertumbuhan penduduk Indonesia itu yang tinggi, itu diharapkan dapat memaksimalkan pembangunan di suatu negara atau di negara Indonesia. Namun jika hal ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan angkatan kerja, maka akan memunculkan permasalahan baru dalam hal ketenaga kerjaan, yakni angka pengangguran akan mengalami peningkatan yang besar. Nah, seperti ini. Jadi ketika pertumbuhan penduduknya itu tinggi, tetapi tidak diimbangi, tidak dipersiapkan, tidak direncanakan, tidak diproyeksikan, maka kenapa? Pengangguran akan mengalami peningkatan. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, terutama pembangunan ekonomi, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional. Salah satu modal yang dominan dalam menyukseskan program pembangunan ialah tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini sangat dominan sekali, sangat dibutuhkan sekali, sangat berpengaruh sekali terhadap pembangunan ekonomi di negara kita untuk meningkatkan pendapatan nasional negara kita. Nah, ini tenaga kerja adalah setiap orang. Nah, kita belum tahu tadi tenaga kerja itu apa. Jadi tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang ataupun dalam bentuk jasa, baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan masyarakat umum. Nah, itu yang disebut tenaga kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja. Angkatan kerja, yakni penduduk yang berusia kerja yang berumur 15 sampai 64 tahun. Kalian masuknya kemana? Kalau kalian masuk di umur yang itu, berarti di usia itu, berarti kalian termasuk dalam penduduk angkatan kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau pengangguran dan sedang mencari pekerjaan. Nah, kalau kalian berarti sedang tidak bekerja, kalian sekolah, tapi sekolah juga kayak kerja. Kalau sekolah kan disangoni, nah, pada baik gajian derene. Kemudian penduduk bukan angkatan kerja, yakni penduduk yang bukan angkatan kerja, adalah penduduk yang berusia 15 tahun, ya, atau yang kurang dari 15 tahun dan lebih yang tidak bersedia bekerja, walaupun sebenarnya mereka mampu bekerja.
dan ada permintaan kerja. Nah, ini berarti kalian masuk di mana? Masuk di sini enggak? Kalian masuk di penduduk yang berusia 15 tahun atau kurang ataupun lebih, tidak bersedia bekerja. Walaupun sebenarnya mereka itu mampu bekerja. Bisa dipahami ya? Ini misalkan anak-anak yang masih sekolah. Nah, ini kalian masuknya di sini. Mahasiswa, ibu rumah tangga, dan kegiatan lainnya seperti orang yang sudah pensiun dan orang yang cacat jasmani. Pekerja atau employment adalah kelompok angkatan kerja yang benar-benar sudah bekerja, baik bekerja penuh atau paruh waktu. Nah, ini namanya pekerja. Berarti orang yang memang benar-benar di situ sudah bekerja, ya, baik rutin maupun tidak rutin, baik secara penuh waktunya 24 jam atau sehari ataupun setengah hari. Yang penting mereka benar-benar bekerja, ya. Kemudian penganggur, unemployment, ya, adalah kelompok angkatan kerja yang ingin bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan, baik penganggur volunteer atau penganggur sukarela atau pengangguran involunteer atau pengangguran terpaksa. Nah, kalau yang ini di Indonesia saya kira banyak sekali ya. Jadi kelompok angkatan kerja. Jadi mereka itu yang usianya itu masuk dalam usia angkatan kerja dan mereka sedang mencari pekerjaan, tapi memang mereka belum mendapatkan pekerjaan. Nah, itu yang dinamakan penganggur, ya, atau masih nganggur lah. Nah, tanpa adanya rasa bosan bahwa di Indonesia banyak sekali masalah tentang ketenagakerjaan. Nah, berikut merupakan masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah tingginya tingkat pengangguran. Nah, kemudian jumlah angkatan kerja yang banyak. Kenapa? Karena memang itu tadi, tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia itu tinggi, ya, pertumbuhan penduduk Indonesia itu tinggi, makanya jumlah penduduk yang memiliki usia angkatan kerja itu banyak. Tingkat pendidikan dan keterampilan yang masih rendah. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa pendidikan di negara kita umumnya itu masih memiliki tingkat keterampilan yang masih rendah, ya. Jadi keterampilannya itu masih rendah. Makanya ya kita lihat di negara kita itu banyak sekali tenaga kerja didatangkan dari luar negeri, bisa dari Cina, kemudian dari negara-negara Eropa atau dari negara lain, tapi kebanyakan itu dari Cina. Kemudian penyebaran angkatan kerja tidak merata, jadi lebih banyak di daerah Jawa atau di Pulau Jawa, yang sebenarnya di pulau-pulau lain itu masih banyak membutuhkan tenaga kerja, tapi mereka yang tinggal di Pulau Jawa itu tidak ingin bermigrasi atau tidak ingin melakukan mobilitas untuk mencari pengalaman atau mencari pekerjaan di luar Pulau Jawa. Kemudian perlindungan terhadap kesejahteraan tenaga kerja belum maksimal. Nah, ini tanggung jawab dari pemerintah. Ini kewajiban dari pemerintah untuk mengawasi, untuk memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan tenaga kerja, ya,
untuk supaya dimaksimalkan. Nah, ini yang kita harapkan dari pemerintah, yakni peranan. Ini bahwa pemerintah itu sudah berperan. Jadi peranan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia yang pertama adalah menyusun dan memonitor pelaksanaan peraturan-peraturan dalam ketenagakerjaan. Jadi tetap pemerintah tidak lepas tangan, ya, tetap pemerintah itu mengupayakan agar tenaga kerja Indonesia atau tentang ketenagakerjaan itu maksimal, ya. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan mengadakan pelatihan yang sesuai dengan formasi kerja yang tersedia. Nah, ini seperti yang sudah diluncurkan oleh pemerintah tentang pelatihan kerja itu adanya kartu prakerja. Jadi sebelum kerja itu sudah diberikan bekal, ya, pelatihan berupa pelatihan untuk supaya bagaimana nantinya ketika sudah mendapatkan pekerjaan itu keterampilannya sudah semakin baik. Kemudian memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja di dalam negeri dan luar negeri. Nah, ini yang harus kita tingkatkan, ya, itu memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Nah, jadi memang penduduk di negara kita atau masyarakat Indonesia itu banyak yang bekerja di luar negeri, seperti di Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, bahkan di Arab, bahkan ada juga banyak yang di Eropa ataupun Amerika. Itu dikembangkan. Dan menjamin perlindungan tenaga kerja itu dengan adanya ada jam sostek atau kartu BPJS ketenagakerjaan, kemudian ada BPJS kesehatan. Nah, itu salah satu untuk menjamin perlindungan. Kemudian membina hubungan industri di dalam negeri ataupun internasional. Nah, ini penting sekali. Karena adanya industri, dengan adanya industri tentunya dapat mempekerjakan tenaga kerja dari Indonesia yang belum memiliki pekerjaan untuk dapat bisa bekerja di industri-industri tertentu, terutama yang ada di Indonesia. Kemudian menyusun, melaksanakan dan memonitoring pelaksana dan program yang mendukung tercapainya tenaga yang ideal. Jadi seperti itu, ya. Terima kasih. Demikian tadi video pembelajaran singkat yang sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata, dalam ucapan. Jika video ini belum sempurna, mohon untuk dikoreksi. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.